Oke, halo adik-adik semua, selamat sore. Sore. Ketika saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali sambil bilang yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, siap. Tepuk tiga, semangat. Nama saya Amelia Sri Nur Latifah. Kalian bisa panggil saya Kak Amel. Nama saya Intan Nurma Miftahia, bisa dipanggil Kak Intan. Saya udah kenal ya, insya Allah. Kalau saya Faima Hairunita, bisa dipanggil Kak Faima. Oke, kalau saya juga namanya Intan Harin Hanifah, bisa panggil saya Kak Intan. Jadi ada dua ya, Intan satu, Intan dua. Oke, kami semua di sini dari mahasiswa dari Stadio Yogyakarta, Prodi PAI. Oke, kami di sini mau melakukan KKN untuk memenuhi tugas dari kampus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru bergabung bisa duduk di sebelahnya sini. Ya, biar sejajar. Tepuk satu, tepuk dua, siap. Tepuk tiga, semangat. Tepuk satu, betul sekali. Oke, hari ini kita juga akan belajar tentang malaikat ya. Jadi kalian tahu nggak sih bahwa Allah itu telah menciptakan makhluk? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Makhluk itu ada yang makhluk yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini namanya adalah makhluk gaib. Ya, betul sekali. Nah, kalau makhluk yang kelihatan itu berarti makhluknya itu diberikan jasad oleh Allah. Seperti apa? Manusia. Nah, ini jasad kita ini. Nah, tubuh kita ini adalah jasad kita. Terus apalagi? Hewan, tumbuhan, seperti itu ya. Kalau makhluk gaib, apakah ada yang bisa memberikan contoh makhluk gaib? Kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kalau manusia kan kita bisa lihat ya kan? Nah, kalau makhluk gaib ini adalah makhluk yang kita itu tidak bisa melihat. Atau makhluk tak kasat mata. Ada yang tahu nggak apa aja? Tadi loh, ada yang mau jawab apa tadi? Betul sekali, malah malaikat. Nah, malaikat ini termasuk dalam apa? Makhluk gaib, karena malaikat itu tidak bisa kelihatan. Tapi kalian percaya nggak kalau malaikat itu ada? Percaya? Kalian pernah melihat malaikat? Tidak. Tapi kenapa kalian bisa percaya malaikat itu ada? Coba, ayo renungkan. Kenapa kalian bisa percaya kalau malaikat itu ada? Sedangkan kalian itu tidak pernah melihat yang namanya malaikat. Coba, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Kalian tahu nggak malaikat apa yang ditugaskan oleh Allah sebagai perantara memberikan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Siapa? Malaikat apa? Tahu nggak? Malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril ini dulu ditugaskan oleh Allah ya untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang Al-Quran itu bisa kita lihat nggak? Bisa kita pegang? Bisa kita baca ya kan? Nah, itu salah satu bukti bahwa malaikat itu ada. Terus apa lagi? Tahu nggak? Ada lagi. Misalkan ketika turun hujan, nah itu ada malaikat yang ditugaskan untuk membagikan rizki. Tahu nggak siapa namanya? Malaikat malaikat nih. Nah, tapi kita kenalan dulu sama yang namanya malaikat. Malaikat itu apa sih? Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk Allah
Bedanya apa tadi? Nggak punya nafsu. Terus apa lagi? Selalu taat perintah Allah. Ya, pintar sekali. Nah, malaikat sendiri itu sebenarnya jumlahnya sangat banyak ya. Tapi sebagai seorang muslim yang wajib kita ketahui, jumlah malaikat itu ada berapa? 10. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti diikutin aja ya. Malaikat dan tugasnya. Sambil tepuk-tepuk, oke? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah wajib kita ketahui. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Rakib bertanya dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Sudah paham? Sudah hafal ya? Sudah hafal 10 malaikat Allah ya. Semuanya punya tugas masing-masing. Nah, ini tugas kalian adalah mencocokkan antara tugas dan juga nama malaikat yang ada di sini. Ya, sudah paham? Misalkan menjaga neraka itu tugasnya siapa? Nanti ya, nanti kalian bisa cari di sini ya namanya. Terus nanti dipasangkan. Misalkan ini terus dipasang gitu ya. Sudah paham ya?